Bab 993. Ini mitraku. Bahkan meski mereka lapar sekarang, mereka tidak berani membuang waktu. Jika Grey Z ini marah dan menolak untuk mengembalikan area pertambangan nomor 8 kepada mereka, maka mereka selesai. Sekarang ini bukan pertanyaan apakah Anda dapat menghasilkan uang atau apakah Anda dapat mempertahankan posisi Anda, tetapi apakah Anda dapat hidup. Karena menipu orang-orang seperti Gomen, betapa serius konsekuensinya, Zokun tahu. Sebelum berurusan dengan orang-orang ini, dia sudah mempelajarinya. Dan bahkan beberapa keluarga besar di utara menghilang dalam semalam karena mereka. Ini juga benar, tidak peduli betapa marahnya dia sekarang, dia hanya bisa menahan diri dengan paksa. Keduanya naik ke atas, berteriak sepanjang jalan. Mereka bergegas datang jam 6 pagi dan menunggu. Mereka bahkan tidak peduli dengan sarapan. Sekarang sampai siang, mereka lapar dan kepala agak pusing. Mereka merasa akan mati kelaparan, namun sekarang tidak berani pergi makan. Grey Z tidak akan menunggu mereka. Di lantai atas, Grey Z dan Dara Syam sedang duduk di sana. Ada beberapa makanan ringan di atas meja. Dia sedang memberi makan Dara Syam. Nona Syam, Tuan Z, kami tidak enak datang di waktu yang tidak tepat. Gaox masuk dan melihat sekilas camilan di atas meja. Matanya langsung berbinar. Maaf karena telah mengganggu Anda. Di belakangnya, Zokun tidak berbicara. Ini pertama kalinya dia melihat Grey Z dan Dara Syam. Tidak baik berbicara terlalu banyak karena takut akan membuat Grey Z curiga. Gaox telah memberitahunya bahwa Grey Z ini bukanlah orang biasa, dan dia selalu bermain kartu sesuai dengan akal sehat, jadi dia harus berhati-hati agar tidak tertipu oleh Grey Z. Tidak enak, lalu kenapa kamu masih datang? Grey Z berkata dengan ringan, juga tidak berbicara, tidak pula biarkan dua orang duduk. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Zokun sedikit kesal, jika bukan karena meminta orang lain, dia akan melakukannya sejak lama dan bahkan memberitahu Grey Z apa yang harus dilakukan. Kami dipaksa untuk berpikir dua kali, dan memutuskan untuk datang ke Tuan Z dan Nona Syam untuk membahas suatu bisnis. Gaox menyeringai, di mana sebelumnya masih terlihat sombong, bahkan dengan sedikit tawa. Dia tidak memperhatikan sanjungan itu, tapi Grey Z menyadarinya. Kalau begitu silakan duduk, bisnis masih akan dilakukan, kata Grey Z. Kedua orang itu duduk, mata mereka tidak pernah lepas dari camilan di atas meja. Tetapi Grey Z dengan sengaja mengambil sepotong dan memberikannya kepada Dara Syam untuk dimakan, lalu membuangnya langsung ke tempat sampah. Saya tidak tahu bisnis apa yang Tuan Gaox cari dengan kita. Dara Syam benar-benar melirik ke arah Gaox. Sepertinya tidak ada lagi kerja sama di antara kita. Tuan Gaox telah dipecat. Lebih baik nikmati pensiun dengan kompensasi. Grey Z telah memberitahunya bahwa mereka berdua benar-benar tidak baik. Bahkan mungkin masih dalam gagasan buruk tentang perusahaan pertambangan, dan tentu saja Dara Syam akan waspada. Mineral bintang merah ini bukan hanya sebuah perusahaan, tetapi juga harapan dan masa depan para pekerjanya. Bagaimanapun juga, Dara Syam tidak akan menyerahkan perusahaan ini lagi. Jika mereka berdua berani melakukan hal buruk lagi, dia akan membiarkan Grey Z membersihkan mereka. Hahaha, kita masih muda dan kita belum terlalu tua sekarang.
Itu tidak pantas, kata Gaox menatap Zokun, mengangguk saat melihat Zokun, dan melanjutkan. Ini seperti ini aku. Salah satu mitra perusahaan juga merupakan salah satu mantan pemimpin perusahaan, Zokun. Zokun mengangguk menyapa. Grey Z dan Dara Syam hanya melihat-lihat dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tentu saja mereka sudah tahu itu sejak lama. Pada awalnya, kami bertiga, dari nol hingga investasi keluarga besar di utara, mengintegrasikan industri pertambangan di kota Koltara, dan mendirikan perusahaan tambang bintang hitam. Dapat dikatakan bahwa itu adalah masa muda kami dan kenangan seumur hidup, kata Gaox mendesah, dan berkata dengan emosi. Sekarang perusahaan, kembali ke Anda itu harus, tapi kami berdua, di dalam hati kami, selalu merasa hampa. Jadi, kami berdua telah membahas hal itu dan ingin datang bicara dengan Syam untuk mengetahui apakah kami dapat membeli sebagian properti dari Anda. Ini bisa dianggap sebagai pemikiran bagi kami. Harganya Syam yang tentukan, selama keduanya setuju. Bab 994. Menjual satu area tambang. Dalam perkembangan perusahaan, kami berdua masih bisa memberi Anda banyak nasihat dan bantuan. Kami pasti akan membantu dengan hal-hal ini dalam kapasitas kami. Setelah berbicara, mereka berdua menatap Grey Z dan Dara Syam, menunggu jawaban mereka. Alasannya cukup bagus, bahkan Syam pun tidak mudah menolak, bukan? Terlebih lagi, di kota Koltara, tidak ada yang lebih akrab dari mereka berdua, dan akan sangat berguna untuk memakai jasanya. Bagaimanapun, ini bukan hal yang tidak dapat diterima, selama harganya pas, semuanya mudah untuk dibicarakan. Tapi Grey Z langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, kenapa? Gaox dan Zokun berkata serempak. Tidak ada alasan, saya hanya tidak ingin menjual. Grey Z berkata, Syam hanya membeli, tidak akan menjual industri, meskipun gunung habis, material habis, dan makanan habis, saya tidak akan menjualnya. Apalagi, daerah pertambangan ini sekarang menghasilkan keuntungan. Kenapa menjualnya? Kami. Gaox merasa cemas, tapi tidak tahu harus berkata apa. Tuan Z, ekspresi Zokun agak jelek, tidak mudah bagi Syam untuk mengawasi begitu banyak area pertambangan, saya pikir Anda pasti tahu. Kami ingin membantu Syam berbagi sebagian beban. Semua orang bisa berteman, kan? Tidak, Grey Z masih terus terang. Tidak sama sekali. Petik 2. Aku belum menganggap kalian teman. Jika kamu ingin berteman, kedua pihak harus menyetujuinya. Kamu bilang berteman dengan keluarga Syam saya. Kamu menganggap Syam teman, dan ingin menjadi bagian dari industri ini adalah urusan Anda. Dia tersenyum dan berkata dengan penuh arti. Saya, keluarga Syam, sepertinya tidak memiliki kewajiban ini. Wajah Gaox memerah, dan Zokun langsung berdiri, wajahnya merosot. Kamu, kenapa reaksi Tuan Zokun ini berlebihan? Melihat reaksi Zokun kuat, Grey Z masih tenang. Bicara tentang bisnis, Anda baru saja mulai berbicara, mengapa mata Anda merah? Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa yang belum Anda berdua beritahu kepada kami? Gaox segera menarik Zokun dan memintanya untuk duduk. Maaf, temperamen Tuan Zokun seperti ini, dia terbiasa terus terang. Dia juga tidak ingin kehilangan pikiran ini. Tolong kalian berdua mengerti. Gaox buru-buru berkata, dengan cara ini, Nona Syam, Tuan Z, Anda boleh membuat penawaran. Kita bisa bicara pelan-pelan. Kita tidak mau banyak, kita hanya ingin 2 atau 3 area pertambangan. Selama kami mampu membayar harganya, kami setuju tentang itu. Mereka khawatir Grey Z tidak akan melepaskannya. Mendengarkan maksud Grey Z saat ini,
Jelas dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras uang. Melihat mereka cemas dan sangat menginginkan industri ini, mereka langsung angkat bicara untuk menekan. Dia tidak menyangka Syam menjadi orang seperti itu. Grey Z melirik Dara Syam. Dara Syam benar-benar tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa Grey Z tahu tentang hal-hal ini sejak lama. Hehe, Tuan Gaox lebih tulus. Ucapnya enteng. Syam masih mau melakukan hal-hal yang baik untuk kalian, dan harganya mudah untuk dikatakan. Saya tidak kekurangan uang dan tidak peduli dengan 3 atau 2, kami hanya bisa menjual salah satu area pertambangan itu. Mendengar ini, ekspresi Gaox dan Zokun bahkan menjadi lebih buruk. Mereka tidak berpikir bahwa Syam bersedia menjualnya, dan mereka segera menyadari bahwa Grey Z ingin mencari tahu informasi dari mereka. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang bodoh. Begitu mereka mengatakan bahwa mereka menginginkan area pertambangan nomor 8, bukankah mereka memberitahu Grey Z bahwa area pertambangan nomor 8 ini istimewa? Sungguh licik, itu terlalu licik. Bab 995. Mereka membunuh dengan pedang. Keduanya saling memandang dengan amarah dan keengganan di mata mereka, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan sedikit pun. 1. Saya khawatir itu tidak cukup kami berdua. Gaox berkata, Tuan Z, apa pendapatmu jika 2 wilayah pertambangan? Dari segi harga, kita bisa membicarakannya dengan mudah. Kalau begitu batalkan saja. Grey Z langsung memulai. Setelah dia bangun, dia membawa Dara Syam pergi tanpa sedikit pun keraguan, seolah-olah dia telah menunggu mereka untuk menanyakan pertanyaan ini. Tuan Z, Tuan Z. Gaox berdiri dan buru-buru berteriak, bisakah kita membicarakannya lagi? Petik 2. Grey Z tidak menoleh ke belakang, dia tidak memperhatikan sama sekali, dan melambaikan tangannya, artinya persyaratannya seperti itu dan diterima. Jika Anda tidak menerimanya, itu tergantung pada mereka berdua. Melihat Grey Z pergi dengan Dara Syam, Zokun tidak bisa menahannya lagi. Terlalu banyak penipuan. Dia mengutuk, apa itu? Ketika aku mendapatkan benda itu dan menukarnya dengan sumber daya, apa itu Syam, aku akan menginjak mereka sampai mati. Dia dengan marah ingin segera bergegas, dengan kejam membersihkan Grey Z dengan keras. Hanya menjual 1. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah anak yang baru saja berada di lingkaran itu, begitu mudah untuk dibodohi? Yang mereka inginkan adalah area pertambangan nomor 8. Yang lain hanya berlindung. Dia tidak ingin orang tahu bahwa area pertambangan nomor 8 itu sangat istimewa. Tapi apa maksud perkataan Grey Z? Bukankah sekedar menanyakan kepada mereka area pertambangan mana yang berharga? Apakah mereka benar-benar bodoh? Tenanglah, Gaox berteriak. Jika ada konflik dengan Grey Z, akan lebih tidak mungkin untuk mendapatkan kembali area pertambangan nomor 8. Tugas yang paling mendesak adalah mendapatkan kembali area pertambangan nomor 8. Harga apapun bisa dibayar untuk itu, pada akhirnya mereka bisa mendapatkan semuanya kembali. Keduanya tidak tinggal lama, dan meski terus tinggal di sini, Grey Z tidak akan berubah pikiran. Mereka harus menemukan cara untuk memaksa Grey Z mengembalikan area pertambangan nomor 8. Kapan Gomen dan yang lainnya akan datang? Gaox sekarang mengkhawatirkan hal ini. Syam bukan apa-apa. Mereka hanya berbisnis. Meskipun Grey Z sedikit mampu, bagaimana kita bisa berbicara dengan Gomen seperti itu? Orang-orang itu benar-benar kacau. Gomen adalah karakter yang telah melihat darah di tangannya dan berani membunuh orang. Berurusan dengan mereka adalah perjalanan yang sulit, yang sangat berbahaya.
Jadi keduanya berdiskusi untuk waktu yang lama dan tidak berani menetapkan kondisi yang sangat tinggi untuk memastikan mereka memiliki kehidupan untuk dinikmati. Tapi sekarang, jika tidak bisa mendapatkan bendanya, itu menipu Gomen dan merupakan kejahatan besar. Mereka akan datang paling lambat besok. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus mengambil area pertambangan nomor 8. Kemuraman di wajah Zokun menjadi semakin tebal. Benar-benar tidak bisa pakai cara negosiasi. Jejak niat membunuh melintas di matanya. Gaox langsung mengerti. Apa kau yakin? Gomen hanya ingin mendapatkan benda itu. Adapun tangan siapa benda itu, tidak masalah sama sekali. Mata Zokun berubah. Kita bisa menggunakan tangan Gomen untuk menghancurkan keluarga Syam. Setidaknya, dapatkan kembali sumber daya kota Koltara. Begitu suara itu jatuh, Gaox mengerti. Meski dirinya merasa pintar, dia bahkan tidak berpikir seperti ini. Dia pikir jika Syam tidak serakah dan memberi mereka area pertambangan nomor 8, setidaknya akan ada cara untuk bertahan hidup dan semua orang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi sekarang, Syam yang mencari kematiannya sendiri. Setelah Gomen mengetahui bahwa ada sesuatu di tangan Syam, dia pasti akan meminta Syam untuk itu. Dengan pemahaman Zokun, Gomen dan yang lainnya hanya melihat hasilnya terlepas dari prosesnya. Apa yang mereka inginkan, mereka harus bertekad untuk mendapatkannya. Jika Syam berani melawan, itu pasti akan menjadi jalan buntu.